kali ini kita mau bincang-bincang asik, walaupun ya ini bahasan yang barangkali nggak semua orang juga tahu dan peduli, tapi bagi Shinobi TV ini cukup penting karena wawasan itu nggak mesti hal-hal yang sifatnya putih atau terus nggak ada salahnya kita juga tahu dunia lain yang berseberangan sama di dunia halus ya. Apa yang kita tahu, karena dunia ini tidak sehitam putih yang kita kira ya. Iya. Ada wilayah yang abu-abu, ada wilayah yang absurd, yang kabur. Maka kali ini kita akan bicara tentang, sebenarnya sederhana ya. Iya. Ada suatu aplikasi, dia itu adalah aplikasi messenger, selayaknya messenger. Ya tentu itu adalah alat buat interaksi ya. Iya. Ya. Jadi ya teman-teman pasti tahu lah. Kalau gue sebut misalnya WhatsApp, kayaknya siapapun pasti pakai. Siapapun pakai. Telegram mungkin juga yang lain sudah familiar gitu. Selain WhatsApp sudah pada pakai juga. Tapi kalau gue sebut satu aplikasi messenger bernama MiChat, kayaknya ya belum tentu semuanya tahu, apalagi paham gitu ya. Nah kali ini kita mau kulik-kulik tentang yang disebut barusan aplikasi messenger bernama MiChat dan seluk-beluknya, ada apa di balik itu, kenapa, bagaimana dan seterusnya oleh salah satu pelanggan atau pengguna ya. Lebih ke pengguna sih, bukan pelanggan. Pengguna ya. Oh pelanggan. Gue pemakai WhatsApp, itu pemakai WhatsApp, tapi gue bukan pelanggan WhatsApp. Tapi kalau MiChat itu juga identik dengan istilah pelanggan. Iya. Karena memang, nah nanti kita tahu ada apa di balik MiChat. Simak terus. Udah lama pakai MiChat? Ya sekitaran 1 bulanan sih kalau untuk menggunakan MiChat ya Om ya. Awal sih tahu MiChat itu dari teman, karena mungkin teman mempengaruhi juga ya. Karena jenuh juga sih main di WhatsApp, FB, IG kan udah terlalu familiar juga ya. Terlalu kacangan ya? Iya kacangan dah. Pengen cobalah mereka yang menantang gitulah untuk ditelusuri lebih lanjutnya gitu. Ketemulah dengan aplikasi MiChat itu ya. Nah di situ itu yang gue niatnya cuma cari temen ya, sekaligus cari doi sih sebenarnya. Pas gue buka ya, itu aplikasi kok aneh gitu, banyak konten-konten dimana unsur penjualan diri gitu di dalamnya. Banyak juga cewek-cewek yang menawarkan diri gitu. Tapi itu sesuai jarak kita gitu, aplikasi itu sesuai GPS kita, minimal paling jauh sih di antara 10 kilometeran. 10 kilo itu dari titik kita berada, dia berarti GPS-nya aktif ya. Dan itu bisa rentang itu semuanya bisa tercover ya? Iya, betul. Aplikasi itu ada di ini, ada di Google Play Store dan App Store dan lain-lain. Ada. Gue download sih di Play Store. Di Play Store kan pengguna Android ya? Iya. Pengguna Android. Oke. Walaupun gini ya, kalau misalnya gue sebut satu nama daerah atau gue sebut satu istilah yang itu konotasinya sudah identik dengan kebiasaan atau dengan stigma anggapan tertentu, ya MiChat ini kan udah terlanjur citranya dalam tanda petik menjadi nakal gitu. Iya betul. Bener nggak? Benar. Karena yang kalau gua singgah di tempat ya,
Bisa dari tempat manapun yang kalau gue buka micet ya om ya, terus otomatis si lokasi itu kan berubah gitu. Ternyata di situ pasti ada aja gitu cewek-cewek yang kayak gitu, cewek-cewek yang menawarkan diri dengan bertarif sih minimal satu kali main itu 500.000 untuk itu. Tapi gue cuman penasaran lah, kepo apa sih, gue pengen tahu nih kenapa dia bisa jual diri kayak gitu ya. Jadi udah langsung to the point tuh, kalau kita pakai micet terus kita online, posisi kita di sini misalnya rentang radius tertentu, itu bisa langsung muncul itu informasi bahwa oh si Ano namanya Ano, fotonya begini ya. Dan seringnya fotonya hot ya, itu langsung rentan gitu, langsung otomatis gitu. Karena disitu kan ibaratnya kayak sama aja sih kayak FB, ada profilnya, ada tentang diri dia, nah disitu ada hobi dia. Status termasuk bisa update. Terus bisa. Gue sama sekali belum tahu loh tentang micet itu, sama sekali awam, makanya kali ini kita bicara sama pelanggan sama pengguna apa ya, pengguna loyal ya, pengguna ya sudah tahu seluk-beluknya ya apa itu aplikasi micet. Dan gue sendiri kenapa nggak menggunakan ya karena nggak tahu itu, sementara ya masih common sense atau kayak orang pada umumnya aja pakainya WhatsApp, kemudian Telegram, kemudian ya. Tapi kalau WeChat, iya, apalagi tuh ada banyak ya, iya, messenger itu ya. Iya, ada banyak. Di WeChat sendiri fitur apa aja tuh yang bisa langsung muncul? Apakah sama kayak WhatsApp misalnya status terus kontak biasa, atau kayak Telegram radius sekian udah ketahuan nearby gitu ya, yang terdekat siapa aja? Iya sih, yang tadi om sebutin itu di situ di micet ada status, radius, dari apa ya, ibaratnya kayak identik kayak aplikasi messenger yang lain sama sih, tapi penggunaan chat itu ibaratnya bebas, terlalu bebas, jadi digunainnya salah gitu. Untuk ibaratnya sih dalam bahasa kasarnya untuk jual sesuai online. Oh gitu, jadi benar-benar itu digunakan untuk kepentingan tertentu, malah dipakai buat bisnis. Iya. Benar gitu. Iya. Oh gitu. Kalau awalnya mungkin enggak ya, awalnya mungkin kayak biasa aja kayak aplikasi messenger chat lainnya gitu ya, tapi kok lama-lama bisa begitu gitu kan? Ini sama aja kayak WhatsApp sama Telegram sama yang lain ya. Iya. Yang gue tahu sih om, awalnya emang kayak gitu, aplikasi biasa. Sialnya sih gue pakai baru-baru sekarang gitu, jadi kontennya gitu isinya jual beli. Jual belinya bukan jual beli barang ya, tapi jual beli tubuh. Iya, sama aja sih barang juga. Kalau Ara sendiri udah sempat ngerasain juga apa bertransaksi juga? Jujur nih, ini saya sudah pernah merasakan itu, sudah pernah berhubungan juga sama cewek-cewek yang ada di micet itu. Chatting atau berhubungan lain nih? Kalau sih dari chatting, tapi pas gua ini ya, pas gua chatting si ceweknya itu dia langsung to the point nawarin diri gitu. Jadi ini gak ada yang basa-basi sama sekali, kayak orang kayak orang terpesona, cuma cari-cari. Jarang sih, jarang. Untuk itu jarang. Tapi kalau kita basa-basi nggak to the point, itu malahan dia langsung ngeblok kita. Oh gitu. Profile picture-nya biasanya gimana tuh? Profile picture-nya apa scroll not, tanda petik hot, atau biasa-biasa aja? Hot sih. Selalu hot ya? Selalu hot. Artinya ada banyak bagian-bagian yang terbukanya gitu ya? Banyak. Banyak. Ya. Tapi nggak sampai yang vulgar kan? Nggak sampai itu. Nggak sampai vulgar ya? Artinya cuma ada beberapa sih yang langsung vulgar kayak gitu. Jadi to the point aja kita lihat gambarnya langsung begitu gitu. Iya. Lalu laki-laki yang tertarik boleh chat, tinggal chat, boleh chat. Untuk itu sih bebas, tergantung ketertarikan si cowoknya.
Jadi kalau misalnya gue install micet, udah otomatis akan ketemu yang begitu-begitu. Otomatis ketemu yang begitu. Akan ketemu yang Iya, begitu-begitu. otomatis dijamin. Dijamin. 100%. Oh, ada jaminannya. Jaminannya. Micet itu udah jadi wadah bisnis itu ya. Iya. Bisnis yang gitu nih. Rumahnya lah. Oh, udah jadi rumahnya. Iya. Bisnis Peradabannya. peradabannya gitu. Itu kalau rentang usianya bagaimana tuh? Rentang usia yang menjajakan dirinya melalui micet itu rentang usia berapa tuh? Kalau untuk tingkat usia sih Om tanpa batasan sih, dari mulai dia 14 tahun sampai yang tua pun masih menawarkan diri. Jadi ada yang di bawah umur, di bawah umur kategori dewasa ya? Iya, masih ada gitu. Belasan tahun? Masih belasan tahun hitungannya. Masih menawarkan diri, bahkan yang sampai 50 tahun juga ada gitu. Masih menawarkan diri ya. Kalau boleh tahu, Iya. udah pernah bertransaksi? Ya sih saya sudah pernah untuk hanya untuk mencoba lah, hanya kepo gitu. Boleh diceritain lah itu awal mulanya gimana? Awal mula sih saya kan lihat nih tentang dia, dan situ udah tertera nih dari profile dia ya. Saya chatting lah dia, terus nanya kan, nanya dia stay di mana, dia stay di lokasi ini. Langsung tanya aja, open bukan? Terus langsung open berapa? Misalnya dia masih tarik 500, lihat dulu dong, oh ternyata dia udah tua nih, dan mukanya juga ya udah keriput gimana lah gitu. Bodinya juga kan bukan body yang wow gitu ya, dia bisa dinego lah, tergantung. Saya 200 per rokok, dia nih di kosan saya mainnya, ya udah. Tapi rata-rata yang cewek micet itu dia gak bisa dibawa main keluar. Oh, kita nyebutnya cewek micet. Cewek micet. Udah langsung disebutnya cewek micet. Cewek micet. Oh gitu. Dia gak mau main di luar ya, gak mau Maksudnya? nyediain tempat dari kita. Dia nyediain tempat sendiri. Oh, jadi si pelanggan, si pembeli ini, konsumen itu datang ke tempat yang ditentukan. Iya. Harganya itu bisa dinego atau bisa dibicarakan Ya. pada saat chat. Pada saat chat. Fotonya sudah tersedia di profile picture dan Ya. biografinya. Ya. Ada banyak foto yang terpampang. Itu kalau banyak atau enggaknya ya itu tergantung dari dia postingnya sebenarnya Om. Oh, Sekali dia posting itu otomatis si foto dia masuk album dia gitu. Ada juga sih yang nggak banyak foto, ada juga yang nggak pakai foto. Tapi kita tahu nih dari profil dia, dari tentang dia hobinya itu open BO. Nah, itu udah kelihatan. apa ada juga yang memampang foto dengan tulisan misalnya tersedia available atau boleh atau apa istilahnya booking gitu ya. Ada juga ada gitu ya. ini variatif ya. Variatif banget di situ sih. Jadi ini sebenarnya moda prostitusi ya. Iya. Micet betul itu sekali. jadi semacam wadah gitu. Ada. Begitu Kalau- tempatnya di situ. Kalau A sendiri itu bagaimana tuh ketika melihat satu foto Ya. kemudian dibalas posting Ya. harga Iya. tentang harga atau paket-paket. Kalau itu sih macam-macam ya. Ada juga nih dia nawarin dari paket langsung atau dari harga, tergantung gimana kita sih. Dia biasanya nawarin dari short time ya. Kalau Durasi misalnya- ya? Durasi ya. Durasi. Nah di situ dia main satu kali main misalnya dia ngasih patokan dari harga 300.000. Kalau long time ya. Kalau long time itu biasa sih dia di 800.000. Itu pun ya kalau misalnya mau main di luar harga bisa naik lagi. Maksudnya tadi disediain tempat yang ditentukan Ya. gitu. Tapi boleh juga si konsumen ini Ya. menentukan tempat lain juga Ya. itu tapi kena cas. Iya kena cas sih. Bisa naik harganya bisa jadi 1 juta. Itu sih tergantung kita pilih-pilih ceweknya ya Om. Kalau misalnya ceweknya bisa dibawa keluar ya kita kena cas. Kalau misalnya enggak ya paling harga segitu.
ini menarik juga ini. Bukan menarik soal ceweknya Ya, tapi ini adalah fakta bahwa di lapangan ini terjadi fenomena kayak gini. Jadi yang kita bahas ini sebenarnya bukan perkara asing. Iya. Semua kita tahu bahwa dunia ini ya sudah ada dari dulu yang kita sebut sebagai prostitusi, penjualan diri, seks komersial. Ini bukan hal yang sebenarnya asing bagi kita. Hanya saja ini kali ini kita mau mengangkat dari sudut aplikasi. Kalau yang lain ya teman-teman tahu lah lokasi di mana itu bisa didapat atau cara-caranya. Tapi kali ini kita mau kulik, mau ngorek-ngorek sebenarnya di micet itu bagaimana sih gitu ya. Kalau sendiri bisa nggak ditunjukkan sedikit ke saya misalnya tentang katakanlah, tapi saya akan rasain lah. Jadi tentang apa sih yang menjadi bahan pembicaraan ketika AA sedang melakukan chatting dengan si apa tuh namanya? Cewek micet atau si penyedia jasa. Jasa lendir. Oh iya. Tapi ya dengan aplikasi micet ini ya Om ya, gue punya teman sama sih dia tukang nongkrong atau kayak gimana. Ternyata di situ dia main micet juga dan dia menawarkan jasa diri juga. Teman saya sendiri. Jadi nggak ketahuan tuh siapa yang cewek micet atau cewek biasa atau micet gitu ya. Itu seringkali kita nggak bisa membedakan gitu ya. Dengan nama dia misalnya di fake ya. Kalau dia pakai nama orang atau kayak gimana, tapi kan kalau dari muka kita kenal otomatis ya masih teman kita gitu. Ketahuan ya bahwa mukanya bersangkutan kita tahu dari paras wajahnya gitu ya. Ternyata pas dia micet, ternyata dia adalah jualan. Ya ada salam dia. Coba boleh dong lihat dikit. Tolong dibukain dong. Apa aja sih kira-kira yang ini ya? Contoh-contohnya ya. Tunjukin ke sini aja. Ini beberapa chatting saya minggu lalu ya. Jujur saya masih menggunakan ini, tapi ya sekedar untuk hiburan lah, biar dia jenuh kan main-main sosial media yang lain gitu. Kalau ini kan lebih ke gairah diri gitu. Nih, kalau ini ya yang terakhir yang terakhir deh, tanda petik ya. Transaksi terakhir. Kalau ini sih yang kemarin saya dapat gratis. Gratis ya. Karena cashback gitu. Cashback gitu sih. Berhubung sih dia udah lama sendiri juga ya. Saya SKSD so asik gitu, ngajak ngopi, ternyata dia juga mau. Ini micet. Di micet. Mungkin rezeki. Ini sih salah satu contoh dia langsung menawarkan diri. Ini buat yang sudah jadi janda gitu ya. Boleh ya, kita kasih lihat ke teman-teman. Ini dia salah satu contoh bagaimana pengguna micet itu berinteraksi dengan teman micet lainnya. Terutama yang cewek, ada nggak yang lain? Yang lain tuh misalnya kan bisa sebaliknya, bisa cewek yang menjual jasa kepuasan hasrat seksual tadi, atau sebaliknya malah ada cowok. Kalau di sini saya mengatur dari pengaturannya ya, dari penggunaan sekitar ini ya. Karena ini udah termasuk ke lokasi kita sama GPS kita, otomatis kan ini dari wilayah terdekat kita gitu. Nah di sini saya mengaturnya hanya perempuan, otomatis yang keluar semua perempuan semua. Sortir ya, sortir. Kalau misalnya hanya laki-laki, semua laki-laki. Kalau random semua laki-laki, perempuan ada. Karena ya kalau misalnya ada laki-laki ya ngapain juga saya harus buka micet gitu. Artinya sebenarnya juga bukan hanya tersedia cewek micet, tapi ada juga cowok micet. Tapi rata-rata kalau dari cowok micet ya, yang saya tahu itu dia nggak menjual diri gitu.
Malahan sih dia cari-cari yang kayak gini juga, cewek-cewek micet, cewek-cewek open BO lah. Open BO. Iya. Ini sih contoh kayak kita bisa tahu gitu, cewek-cewek mana yang open gitu. Tapi rata-rata di sini open semua. Gitu. Gak ada yang nggak open tuh. Iya, gak ada yang Sama open. sekali. Iya. Bahkan ada umurnya udah 40 Udah lanjut tahun. atau udah sepuh gitu ya. Iya. Oh, jadi pokoknya kalau kita buka micet berarti itu otomatis adalah berinteraksi atau berhubungan sama cewek-cewek yang itu. Iya, begitu. Jadi nggak ada celah untuk kita normal kayak WhatsApp gitu ya. Ada sih beberapa cewek yang main micet itu nggak open, hanya mencari teman atau kayak gimana. Oh, masih ada. Masih ada. Masih ada. Tapi masih bisa dihitungan jari lah. Sedikit banget itu, langka banget. Tapi rata-rata yang keluar kebanyakan cewek yang belajar salemnya. Dari 50 orang misalnya, itu kan kita nggak nge-save nomor ya. Iya. Bukan kayak WhatsApp, saya misalnya gue nge-save nomor seseorang, Iya. terus kita bisa interaksinya gitu ya. Enggak. Kalau ini lebih ke kita install nearby atau yang terdekat, udah baru kejaring di situ, Iya. kita bisa langsung chat gitu Iya. ya. Ya benar-benar aplikasi yang tanda petik liar ya. Lihat banget sih kalau bisa dibilang. Tapi itu benar-benar intens pakai ini. Iya. Setiap hari buka. Kalau setiap hari sih enggak, kalau misalnya lagi jenuh ya. Jenuh udah bosan lihat status-status di Facebook, di WA, di IG, ya buka-buka ini loh untuk cuci mata sih sebenarnya. Cuci mata. Cuci mata. Tapi lama-lama nanti nandain atau di favorit. Kalau tandain pasti. Kalau nandain udah pasti ya. Pasti. Terus udah jelas tuh, misalnya kisaran rentang harganya untuk katakanlah kan wajah atau Iya. muka juga itu berpengaruh terhadap harga gitu ya. Iya. Itu benar. Bener banget. Contoh kalau misalnya dia mukanya cantik lah, bodinya bagus banget ya, dia bisa satu kali main itu 700.000. 700.000. Itu yang saya tahu yang paling kecil itu 200.000 plus rokok. Ada tambahan rokoknya. Iya. Kenapa harus ada rokoknya gitu ya? Tapi sih yang saya tanya langsung ya ke cewek BO nya itu, kenapa gitu bisa saya kayak gini, kenapa kasih harga murah? Ternyata 100.000-nya itu untuk kosan dia, 100.000 lagi buat jajan dia gitu, buat kehidupan dia, buat makan atau kayak gimana. Itu yang jelas masalah masing-masing ya, urusan Iya. masing-masing itu Iya. bagaimana hasilnya akan dikemanakan gitu ya. Iya. Jadi nggak pernah tahu. Tapi gini ya, apakah kalau Tara lagi buka micet terus ketemu sama semua pengguna micet, cewek micet di lokasi sekitar terdekat gitu, apakah semuanya itu udah pasti respon? Nggak pasti juga sih Nggak untuk pasti. respon dia. Bisa ditelepon? Bisa. Bisa. Video call dengan, maksudnya tidak hanya lewat awalnya micet, Ya. tapi kemudian misalnya pakai messenger lain, Ya. atau misalnya video call, Ya. meeting online, Ya. atau ketemu. Ya itu tergantung kita ngomong ke dia ya sih. Kalau misalnya rata-rata sih kalau dia susah banget nih ngasih nomor WA-nya ke kita nih untuk misalnya untuk berbincang selanjutnya, biar bisa video call. Tapi kalau untuk telepon di sini bisa, untuk video call di sini nggak bisa. Jadi sebenarnya micet itu cuma gerbang ya. Iya. Cuma gerbang awal atau semacam katalog lah ya. Iya. Katalog untuk selanjutnya bisa dia kemana-mana, Iya. bisa apapun cara komunikasi yang dipakai Iya. gitu ya. Katalog. Sampai katalog ya, lebih ke katalog ya. Iya. Jadi kalau ada salah satu cewek pengguna micet atau cewek micet kita sebutnya ya, cewek micet itu dia on, berarti nanti kedetek oleh siapapun pengguna di sekelilingnya gitu. Kalau lihat dari on atau enggak sih nggak tahu ya, nggak kelihatan. Tapi yang saya tahu kalau misalnya dari penggunaan sekitar itu ada dia, otomatis dia on.
Dia online Ya, maksudnya. online lah. Online. Iya. Sejauh ini udah berapa kali ya? Ini sih baru coba-coba ya, cuma rasa penasaran baru 2 kali. 2 kali. Iya. Itu di lingkungan yang terdekat. Nggak jauh gitu ya. Sesuai dari ini sih. Sesuai aplikasi. Jarak, iya. Sesuai aplikasi jaraknya. Itu yang pernah alami aja deh. Sesuai pengalaman itu rentang harga berapa waktu itu? Waktu awal sih nggak terlalu banyak neko-neko ya, cuman ya udah nggak kuat juga gitu. Manusiawi lah. Dia ngasih 300 gitu kan, masih umurnya nggak jauh juga gitu, dari 22 tahun. Di situ ya udahlah 300 satu kali main, oke nih di tempat dia main lah gitu. Ada tambahan? Tambahan sih paling ya kasih rokok aja, kasih minum udah. Minum maksudnya minum biasa atau minuman lain? Minuman biasa aja sih. Kalau misalnya dia pengen minuman yang lain, contoh lah kayak minuman keras, kita bisa sih kasih. Oh gitu, jadi boleh dibilang gini ya, kalau gue boleh sedikit menyimpulkan ya, tapi berpendapat aja. Micet ini sebenarnya paket-paketnya lebih banyak paket ekonomis gitu ya. Paket ekonomis, terus dia ini operasinya sporadis atau sangat liar banget gitu ya. Sangat liar. Kan kalau lokalisasi jelas ada regulasinya, ada aturan mainnya, bahkan ada setorannya kan. Bahkan ada setorannya, semua pihak terlibat di situ. Tapi di aplikasi Micet ini macam-macam ya Om. Penjualan dirinya itu bukan dari berhubungan langsung, tapi ada juga yang menawarkan video pribadi dia. Video pribadi yang hot gitu. Iya. Itu untuk apapun. Untuk digunakan sebagai apapun oleh si pembeli gitu. Iya. Ya mau dia share mau gimana ya nggak peduli, tapi bukan dari pihak uang Om. Dia minta pulsa aja sih. Pulsa? Iya. Itu video yang begitu memang diproduksi sendiri atau maksudnya ini diproduksi secara amatiran atau profesional? Amatiran biasa, pakai handphone biasa gitu ya? Tanpa editing, tanpa perekaman dengan alat-alat yang memadai gitu ya? Enggak, cuma paling handphone biasa. Apa tuh istilahnya kalau anak sekarang sebut itu PAP, PAP gitu ya? Iya, PAP. Kayak semacam PAP. PAP sek, video sek gitu, video dia lagi main solo, main sendiri gitu. Tunggal. Oh, jadi semua itu juga bagian dari tawaran-tawaran. Iya. Ada ini nggak pernah ditolak nggak? Tolak dari dianya apa dari saya nih Om? Dari yang Acet itu di Micet. Ada itu sih rata-rata ya yang udah berumur sih. Udah berumur itu dari 30 ke atas. Sampai ke atas? Iya. Sampai berapa tuh? Yang nggak tahu maksimal? 45. 45 masih ada? Masih ada. Bahkan sampai 50 tahun tuh ada. Walaupun itu jarang ketemu. Nih ya, tempatnya. Iya. Ini gue jadi sangat kepo juga ya, sangat kepo. Tapi ini demi pengetahuan ya, ini fakta, ini real. Cepat atau lambat kita semua akan tahu. Cepat atau lambat kita semua sadar bahwa ini fakta. Ini yang mau diangkat, bukan untuk apa-apa. Gue dan Zero TV bukan hendak mempromosikan keburukan, kejahatan, hitam dan seterusnya, bukan hendak mempromosikan sesuatu yang dianggap tidak lazim, tidak, sama sekali tidak. Ini hanya mengurai fakta, membeberkan apa yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Jadi kita di sini mau jujur-jujuran. Tempatnya apakah di rumah atau di luar rumah biasanya?
Kalau yang biasanya sih dia punya tempat sendiri ya, rata-rata itu ngekos kontrakan. Ngekos kontrakan yang satu kamar gitu ya? Iya, satu kamar. Nah, yang jadi pertanyaan lanjutannya adalah katakanlah kontrakan atau kosan dan dia standby di situ menunggu. Berarti ada yang datang. Ya. Ada yang datang ke situ, tentu para pelanggan ini kan beda-beda ya. Beda-beda orangnya, beda-beda kendaraannya, beda-beda juga arahnya dari mana gitu ya, asalnya gitu kan. Ini bagaimana? Dia nggak tahu gitu. Ketika seorang cewek micet ini berlokasi di satu titik, kemudian didatangi, waktu itu sesuai pengalaman. Datang ke situ, ada kejadian apa atau ada pengalaman apa di lingkungan sekitar, katakanlah lingkungannya ada pintu gerbangnya atau ada semacam rumah, kemudian di belakangnya ada deretan kosan atau kontrakan atau bagaimana? Ya macam-macam sih, ada gerbang juga, ada yang dari perkampungan juga gitu, kayak perkampungan gitu ya. Emang karena di situ bebas ya sistemnya, ya jadi warga sekitar juga bodo amat gitu, cuek dengan dia misalnya mau suka bawa cowok open kayak gitu tanpa ada larangan gitu di situ. Karena kan yang saya tahu ya dari cewek micet ini dia udah antisipasi lah. Dia kalau misalnya mau open kayak gitu, mau bawa cowok ke kosan dia, otomatis aman gitu. Dia udah ngejamin aman. Karena emang udah ada kejadian juga sih. Udah dijaga dari lingkungannya sendiri, sebenarnya sudah tahu. Ya. Bukan lagi umpet-umpetan ya bisnis ini ya. Iya. Karena lokasi atau titik tempat melayani itu benar-benar biasa aja, tanpa ada semacam umpet-umpetan. Wah, ini menarik teman-teman. Apa kabar para pengurus lingkungan? Apa kabar stakeholder gitu ya? Berarti kan RT RW, kemudian ya bisa jadi tokoh masyarakat ya. Itu boleh jadi sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu. Ini menarik. Ini menarik. Ini adalah fakta sosial yang terjadi. Dan ini penggunanya banyak ya? Banyak banget. Dalam radius katakanlah berapa kilometer, berapa orang yang muncul menawarkan jasa itu? Sekitar dari 30 lebih sampai 30 lebih ada. Orang lebih dengan profile picture yang sangat menggoda untuk ditindaklanjuti dengan chat atau ditawar gitu ya. Kalau profile sih nggak semuanya yang berbau hot gitu ya, atau dari tulisan misalnya dia open, kita bisa langsung menanyakan ke dia. Nanti lebih lanjutnya biar kita kenal nih bentuk mukanya atau mukanya kayak gimana, kita bisa minta fotonya. Oh, minta foto dong? Iya. Bisa gitu ya, atau video dong? Iya. Aplikasi micet sendiri bisa video call? Ya bisa, cuma bisa voice call? Bisa. Bisa, nantinya bisa telepon ya? Iya. Gambar, dokumen, dan seterusnya bisa? Bisa. Ada yang kasih dokumen brosur atau mungkin juga semacam profile atau price list? Bisa, itu bisa. Ada juga yang kasih gambar price list atau PDF, ebook. Ada. Dan itu sudah jelas tertera alamatnya di mana, lokasinya di mana, plus katakanlah titik koordinat maps. Iya. Biasanya sih rata-rata di situ langsung Sherlock sih kalau kita sampai Sherlock tempat ya. Jadi sebenarnya cara-cara ini cara-cara yang terbilang mengadaptasi kemajuan zaman gitu ya. Jadi kemajuan zaman ini dari sisi peta, dari sisi lokasi, dari sisi lain yang sifatnya memang
ya keseharian kita chatting dan seterusnya gitu ya. Iya. Itu juga dilakukan gitu ya. Ya dilakukan. Maps pakai, katalog pakai, Ya video dan voice call pakai. juga pakai, dan terakhir bisa komunikasi lewat chat, entah itu mau penjajakan atau langsung ke arah negosiasi harga gitu ya. Oke, cukup menarik teman-teman. Ini fakta lapangan. Seringkali kita nggak harus selalu melihatnya secara hitam putih, Ya. karena apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang terjadi di lingkungan kita, Ya. ya kita harus paham supaya kita bisa ambil sikap terbaik. Iya. Terima kasih ya atas sharingnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman. Ya. Sekian. Terima kasih.